Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam kembali berjumpa dengan saya. Insya Allah akan kita ciptakan manfaat atas perjumpaan kita melalui channel YouTube ini. Saya akan mencoba menjelaskan kepada seluruh pemirsa yang hadir dalam channel kami mengenai kontroversi ataupun polemik ucapan kafir yang saat ini diunggah atau diperbincangkan, bahkan sampai diperdebatkan. Saya sampaikan sahabatku semua, untuk menghilangkan ucapan kafir, kata kafir itu boleh, ya, ini saya sampaikan, boleh, asal dengan syarat yang tepat, dengan syarat yang pasti, ya. Apa syaratnya nanti akan kita sampaikan. Yang terpenting adalah saya ingin menyampaikan yang pertama mengenai kebenaran Al-Quran. Bagaimana cara kita mengikuti kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Saya ingin menanyakan kepada para pemirsa, yang betul mana nih? Al-Quran dengan segala bentuk ayat dan artinya yang telah lengkap harus mengikuti akal fikir dan kepahaman kita, atau akal fikir dan kepahaman kita itu yang harus mengikuti Al-Quran? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat semua pemirsa channel kami, yang akan saya pertanyakan adalah, agama itu adalah sebuah kepercayaan atau sebuah keyakinan? Ya, kalau agama itu menjadi sebuah keyakinan, maka agama ini sudah selesai, ya, tidak untuk diperdebatkan. Karena apapun bentuk keyakinan itu tidak akan bisa untuk diperdebatkan, ya. Tapi kalau agama yang saudaraku semua anut saat ini adalah sebuah kepercayaan, itu saudaraku harus tahu runtutnya. Kepercayaan harus ada yang dipercaya, ya. Kalau sudah percaya, itu harus tidak usah menciptakan suatu bahasa-bahasa baru ketika yang Anda percaya sudah menyampaikan akan hal sesuatu tersebut. Kepercayaan dan percaya itu beda. Kepercayaan dalam sebuah agama adalah menjurus naik ke atas sampai ada contoh nyata, yaitu seorang pembawa agama tersebut. Jadi kalau dalam Islam, contohnya adalah beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sahabat zaman dahulu kalau sudah percaya kepada Nabi, dia tidak berpikir ulang lagi, tinggal ikuti, ya. Cuman kalau Nabiullah Muhammad ini sudah meninggal, diteruskan para sahabatnya, terus diteruskan para ulama sampai pada diri kita. Nah, saudaraku semua, Anda punya yang dipercaya enggak? Ya, kalau agama Anda hanya sekedar keyakinan, maka Anda akan selalu bentrok terus dengan orang lain. Ikuti siapa yang Anda percaya, guru Anda atau siapa, ikuti. Kemudian sahabatku semua, perlu kita waspadai, ya, kenapa ungkapan kafir untuk saat ini diunggah? Ada apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Islam sudah puluhan tahun hidup damai. Indonesia sudah berdasarkan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan sudah sekian puluh tahun, ya, tidak ada yang membahas semacam ini. Maka yang perlu kita waspadai adalah, apakah memang ada, sahabatku semua, apakah memang ada upaya untuk melemahkan tauhid orang-orang Islam, upaya untuk melemahkan tauhid generasi Islam?
kalau kita tarik kejadian, ya, ada berapa banyak politisi yang di atas yang terang-terangan mengatakan ketika mereka lolos dalam pemilihan umum nanti masuk ke jajaran DPR, maka mereka yang akan perjuangkan adalah menghilangkan perda agama, ya, menghilangkan perda agama. Secara otomatis perda agama yang dari dulu masuk ke pemerintahan tidak ada lain kecuali Islam. Berarti sesungguhnya di balik kata ini dia ada unsur ingin menghilangkan syariat Islam. Kemudian pelemahan Islam yang dari dulu terjadi. Ada orang yang begitu banyak menghina Al-Quran, ya, sampai-sampai mengatakan baginda Nabi Muhammad bukan orang suci, kitab Al-Quran bukan kitab suci, ya, itu sudah sampai ada yang berani mengatakan. Dan sekarang sahabatku semua, dari dalam tubuh Islam itu sendiri, yaitu dari Nahdlatul Ulama yang mengadakan musyawarah di Banjarnegara, mengunggah kata dilarang mengucapkan kata kafir. Ya, sebetulnya sahabatku semua, selama ini yang sudah terjadi itu tidak ada, ya, orang yang mengkafirkan orang lain, itu tidak ada. Mari kita cermati arti kafir itu. Kafir itu adalah menurut Al-Quran seseorang yang mengingkari, ya, seseorang yang mengingkari atas kebenaran Al-Quran setelah Al-Quran itu datang, ya. Kafir itu seseorang yang mengingkari atas kebenaran sesuatu yang datangnya dari Allah setelah Al-Quran datang. Dan itu juga disebutkan, kata kafir disebutkan di dalam Al-Quran sampai 500 kali lebih. Contoh yang terkenal, ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Kalau kafirnya dihilangkan menjadi apa? Hai orang-orang non muslim, gitu. Nah, ini Al-Quran tidak bisa dirubah, ya. Bisa, boleh Anda merubah, boleh Anda menghilangkan bahasa kafir ini dengan ketentuan yang harus tepat. Kemudian kenapa sih akhir-akhir ini masyarakat Islam khususnya di Indonesia disodori sesuatu bab persoalan yang menjadikan kebingungan. Bahkan yang ini disebut adalah bagaimana menciptakan kebimbangan orang terhadap Islam itu sendiri. Saya akan sampaikan satu buah ayat, ya. Saya akan sampaikan satu buah ayat yang menerangkan atas kebenaran Al-Quran. Dan Al-Quran ini terbukti terjaga oleh Allah dan tidak akan pernah bisa untuk ditiru, ya, tidak akan pernah bisa untuk ditiru. Dalam Al-Quran surat yang ke-11, di situ adalah surat Hud ayat yang ke-13, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, am yaqulu naftarahu qul fa'atu bi asri suwarin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Dalam ayat itu disebutkan, jika kalian masih meragukan, jika mereka orang-orang kafir masih meragukan atas kebenaran Al-Quran, maka Nabiullah Muhammad SAW disuruh Allah untuk mengatakan, buatkanlah 10 surat saja yang mampu menyamai, mirip dengan Al-Quran. Dan kalian boleh minta tolong kepada siapa yang kalian anggap pandai. Kalian boleh minta tolong kepada siapa yang kalian anggap bisa merangkai kata. Kalian boleh bisa minta tolong kepada siapa yang kalian andalkan untuk membuat 10 saja surat Al-Quran yang menyamai, selain minta pertolongan kepada Allah jika keraguan kalian itu memang benar. Ayat selanjutnya menyebutkan fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa, dan
ketahuilah bahwa ini memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla ilaha illa huwa, dan tidak ada yang wajib untuk disembah kecuali Dia. Fahal antum muslimun, maka menyerahlah kalian. Fahal antum muslimun, menyerahlah kalian. Hendaklah kamu antum menjadi orang yang muslim, ya. Menyerahlah kalian. Jangan banyak berpikir, jangan banyak imajinasi, jangan terlalu banyak mengumbar yang seolah-olah kepahaman yang menjadikan Al-Quran disuruh mengikuti kepahaman kalian. Ya, fahal antum muslimun, menyerahlah kalian, wahai orang-orang yang berilmu. Ini satu ayat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Al-Baqarah menyebutkan, jika kalian masih meragukan atas apa-apa yang telah aku turunkan kepada hambaku Muhammad, jika kalian masih meragukan Al-Quran yang telah aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maka buatlah perumpamaan satu surat saja yang menyerupainya. Kalian mintalah tolong kepada sesuatu yang kalian anggap bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ditantang, ya, sudah ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa bisa merubah arti daripada sebuah Al-Quran, kalau merasa bisa merubah daripada ayat Al-Quran, kalau merasa bisa merubah daripada kepahaman Al-Quran. Fa illam ta'malu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Kalian tidak akan mampu dan kalian tidak akan pernah mampu untuk membuatnya. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahannya terbuat dari manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir, ya, bukan untuk orang-orang non muslim, itu malah bukan, ya. Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, ya, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, bukan orang-orang non muslim. Ya, jadi sahabatku semua, jangan terjebak dengan pelemahan tauhid yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara kita. Kepahaman mereka, pemahaman mereka, ilmu mereka telah digunakan untuk bagaimana Al-Quran mengikuti mereka. Ya. Toh juga kalau kita tahu sahabatku semua, kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa, bahkan dalam acara kenegaraan juga sudah terbiasa. Siapapun yang memimpin sebuah doa, pasti di situ akan disebutkan, mari berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, pahami sahabatku, hal itu sudah dari dulu. Mari berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada orang Islam yang merendahkan orang yang bukan Islam. Dan dulu ketika Rasulullah disuruh untuk katakanlah berdamai, ya, untuk berdamai, maka turunlah surat tersebut. Lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita punya satu basic sendiri-sendiri. Walana a'maluna walakum a'malukum. Walana amaluna walakum amalukum. Amalanmu ya amalanmu, amalanku ya amalanku. Itu ketika kita berhadapan, ya, berhadapan dengan orang-orang yang super ngeyel, ya, super ngeyel, pemahamannya memaksakan kehendak atas pemahamannya kepada orang lain. Jadi sahabatku, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan saya tadi di depan saya mengatakan menghilangkan kata kafir itu boleh, ya, dengan syaratnya apa? Kalau orang muslim, Allah menyuruh waqala innani minal muslimin, dan katakanlah sesungguhnya aku ini adalah orang yang berserah diri.
Wa qala innani minal muslimin. Kita disuruh berkata, kita disuruh mengucapkan oleh Allah bahwa kita disuruh ngaku bahwa diri kita adalah orang yang berserah diri, orang yang muslim, orang yang tidak ngeyel kepada Allah, orang yang tidak mencari arti-artinya sendiri, orang yang manut, orang yang taat. Wa qala innani minal muslimin. Nah, siapa yang ingin menghilangkan kata kafir dalam Al-Quran, menghilangkan ungkapan kafir, maka silahkan boleh, asal Anda ucapkan wa qala innani minal kafirin. Ya, katakanlah, mengakulah bahwa kalian adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini syaratnya mudah. Asal kalian berani bilang wa qala innani minal kafirin atau minal munafikin, maka hilangkan kata kafir dalam Al-Quran. Hilangkan kata kafir. Bahkan kemarin pembesar agama NU ya mengatakan tidak ada gunanya fatwa, tidak ada fatwa di Indonesia, tidak ada fatwa di Indonesia. Yang berhak menentukan hukum adalah Mahkamah Agung. Ini negara mau jadi apa? Sudah tahu dari dahulu berdampingan antara NKRI berdiri juga karena perjuangan orang-orang Islam, dibantu juga orang-orang yang belum Islam. Maka sahabatku semua, pahami bahwa ini adalah cara para penguasa melemahkan tauhid Islam, dan mereka sudah sukses, yaitu memecah belah Islam, memecah NU jadi hancur lebur, ya, jadi terpecah-pecah nggak karuan. Mereka sudah sukses. Maka sahabatku sedulurku semua, kalau ada yang menyaksikan YouTube saya ini, Anda adalah orang tua yang punya anak, maka bawalah anak Anda untuk belajar ilmu agama. Ya, bimbing anak Anda untuk belajar ilmu agama. Anda yang sibuk bekerja, jangan sungkan-sungkan untuk belajar ilmu agama. Ya, di sela-sela belajar ilmu agama. Ingat, boleh ucapkan, boleh hilangkan kata kafir, asal Anda berani mengucapkan wa qala innani minal kafirin wal munafikin. Silahkan ngaku dulu, saya adalah orang kafir dan orang munafik, maka tidak perlu ada kata kafir. Ya, kalau saya nyatakan, saya siap tetap dalam wa qala innani minal muslimin. Baik sahabatku semua, apa yang saya sampaikan ini, share-lah, berbagi, bagilah, dan ikuti channel saya. Ya, ikuti channel saya, kita ciptakan kehidupan yang bermartabat, kita ciptakan negara yang kuat, kita ciptakan akhlak yang bermartabat, kita ciptakan jiwa yang semangat tanpa meninggalkan agama. Ya, kuatkan tauhid kita. Perbedaan sebuah negara dengan agama dan sebuah negara tanpa agama, perbedaannya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa petinggi negara telah mengatakan, ya, kalau negara ingin maju, maka agama harus dipisahkan dari politik. Ini adalah prinsip mereka, orang-orang kafir. Ya, negara komunis banyak, mereka juga maju, negaranya juga maju, masyarakatnya juga makmur. Tapi perbedaan negara dengan beragama, negara Islam, negara beragama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Intinya perbedaan negara yang memiliki agama dan negara yang tidak memiliki agama adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup saya sampaikan, kata kafir adalah orang yang mengingkari kebenaran setelah Al-Quran datang. Orang yang mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Ini adalah kata kafir. Dan kata kafir tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Ya, tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Ini adalah sebuah kata untuk mendidik diri, mendidik umat, ya, bukan untuk ditunjukkan kamu kafir, bukan. Karena ini juga salah. Ketika ditunjukkan itu juga salah. Sama seperti orang mengatakan, hai Buddha, hai Hindu, hai Islam,
itu juga salah. Itu juga tidak tepat. Maka kata kafir adalah pahami siapa yang mengingkari kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabiullah Muhammad SAW setelah Allah turunkan, itulah sesungguhnya kafir. Dan siapa yang tahu mana kafir, mana bukan? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan hati kita. Ya, dan hati kita. Dan kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sudah dikasih tahu ciri-ciri luarnya. Orang kafir cirinya bagaimana? Tapi ingat, tetap kita tidak boleh menunjuk, mengatakan, menuduh orang lain kafir. Jadi sahabat semua, jangan terpengaruh, jangan terpancing dengan polemik yang sedang dibahas sekarang ini. Biarlah mereka berpola tingkah semaunya. Ya, yang penting kafir ya tetap kafir, muslim ya tetap muslim. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah saya sampaikan, tidak ada kata-kata kata-kata kafir dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga punya tetangga yang beragama Nasrani, juga berdampingan baik, gotong royong baik. Ya, Anda juga punya tetangga yang berbeda agama. Jadi jangan kita terjebak bahwa ini sesungguhnya adalah pelemahan tauhid umat Islam di Indonesia. Maka sahabatku semua, saya sarankan jangan salah pilih pemimpin 2019 sampai 2024. Pilih Prabowo Sandi yang akan membenahi, menstabilkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.